Saya pernah membaca Alkitab di 1 Samuel 15 ayat 3 yang berbunyi, "Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai." Nah, pertanyaannya, saya bingung dengan ayat ini. Kok tiba-tiba Tuhan menyuruh membunuh? Bukankah ajaran Tuhan kita itu kasih? Mohon pencerahannya, Pak. Tuhan tidak hanya kasih. Nah, kalau Tuhan itu adil, maka keadilan Tuhan itu menuntut hukuman untuk orang berdosa. Ya. Kalau saudara baca di dalam Nahum 1 ayat 3 itu dibilang Tuhan itu panjang sabar, besar kasih setianya, tapi tidak sekali-kali ia membebaskan orang yang bersalah. Berarti keadilan Tuhan itu menuntut hukuman atas orang berdosa. Tidak ada orang berdosa yang bisa lolos dari hukuman Allah. Nah, pada waktu itu boleh dikatakan semua bangsa yang hidup pada masa itu adalah bangsa-bangsa yang berdosa, terutama dosa-dosa penyembahan berhala. Dan karena itulah maka memang layak dihukum oleh Allah. Nah, tapi pada zaman itu karena Tuhan sudah memilih Israel sebagai bangsa pilihannya, maka kadang-kadang Tuhan menggunakan Israel itu sebagai algojonya untuk menyatakan keadilan. Jadi misalnya saya Israel, Nona bangsa lain yang menyembah berhala, lalu Tuhan mau menghukum Nona, tapi melalui saya, ya perintah pada saya, hukumkan. Maka pada waktu saya memberikan hukuman atau membunuh, maka itu sebagai bentuk keadilan Tuhan dinyatakan. Tapi bukan hanya Israel, ya. Kita bisa lihat bahwa ternyata ketika bangsa Israel menyembah berhala, bangsa waktu sudah perpecahan kerajaan antara kerajaan Israel dan Yehuda, ketika Israel menyembah berhala, Tuhan pakai bangsa lain untuk sebagai algojo untuk menghabisi Israel, yaitu bangsa Assyria. Sementara bangsa Yehuda juga ternyata jatuh juga dalam penyembahan berhala, Tuhan pakai algojo bangsa lain. Siapa? Bangsa Babel. Lalu dipakai untuk menghukum, menghancurkan Yehuda. Maka bait Allah semua hancur, Yerusalem dihancurkan, semua perkakas bait Allah itu dibawa ke Babilonia. Tapi Babilonia juga jahat. Karena itu Tuhan pakai lagi bangsa lain sebagai algojo, itu bangsa Persia untuk menghabisi bangsa Babilonia. Ya, tapi juga Persia juga jahat, dia pakai Yunani lagi, pakai Romawi lagi. Jadi begitulah. Kadang-kadang Tuhan memakai tangan bangsa-bangsa tertentu sebagai algojo untuk menyatakan keadilannya dan hukumnya kepada bangsa-bangsa yang berdosa. Jadi itu wujud keadilan Tuhan, dan itu tidak boleh dikontraskan dengan masalah kasih. Dia kasih, ya, tapi dia juga adil. Kasih dan keadilan harus ditekankan atau berjalan bersamaan. Sama-sama. Ya. Baik.